محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata liridhaillah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa ali kulli minhum as-sahabati rasulillahi ajma'in. Thumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khalalina wa khalatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatizina wa liman haqqun alaina khususan ila musannifi hadzal kitab anna Allah yaruddu alaina min barakatihim wa bi'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kita bacakan surat Al-Fatihah juga untuk saudara-saudara kita jamaah daripada Masjid Quba. Mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmat dan kasih sayangnya. Yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Allah mungkin mudahkan segala urusannya sehingga dapat beribadah secara maksimal di masjid yang kita cintai ini. Ala hadin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, thumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من الأجداث فإذا هم جميع لدينا محضرون. Sadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara jamaah taklim rutinitas Ahad malam Masjid Quba, yang mana pada malam hari ini meskipun suasana cukup hujan deras dari tadi sore itu luar biasa. Saya berangkat dari Bekasi jam 2, keluar itu turun hujan lebat jalan tol, kemudian saya singgah di kediaman saya di Kebayoran Lama sampai saya tiba di situ 4:30 sebentar, kemudian berangkat jam 5. Udah bawa persiapan kue kecil sama air. Kita pasti akan yang namanya kita Asyura ini, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita di tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Bahkan tidak seperti biasanya Masjid Quba ini itu enggak dibuka, enggak ditutup pintu gerbangnya. Tadi ditutup. Kan nyari parkirnya, akhirnya muter lagi di depan koperasi. Saya diomelin sama orang tadi. Ya kan? Akhirnya saya muter, alhamdulillah, mohon izin saya tadi parkir di sebelah kiri berarti. Ya Bapak, ala kulli hal, alhamdulillah saya sangat bangga dengan warga daripada komplek Maharta ini. Meskipun hujan turun membasahi bumi, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita langkahkan dari kediaman kita menuju masjid yang mulia ini, Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Allah akan angkat derajat kita, baik derajat di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Dan insya Allah kita berdiamnya sejenak, kita selama kita di sini, mudah-mudahan segala hajat kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita yang mana terakhir kemarin kita sampaikan, yaitu tafsir surah Yasin ayat ke-51. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ini sudah sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu peringatan kepada hambanya, dalam peringatan yang hanya satu kali ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian kita sangat luas sekali kita sampaikan. Nah, kemudian ayat berikutnya adalah qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Karena tiupan yang pertama itu adalah hancur yang ada di bumi ini, yang ada di langit ini. Itu tiupan yang pertama. Kemarin kalau nggak salah kita sampaikan seperti itu. Itu adalah peringatan. Kemudian nanti yang kedua itu akan dibangkitkan semua yang sudah meninggal dunia dari awal ciptaan yang Allah ciptakan. Nah, dikembalikan ini bukan lagi istilahnya, oh bagaimana kalau misalkan sudah terpecah belah. Saya ini meninggal misalkan kebakar di dalam pesawat, misalkan jatuh. Apakah akan kembali lagi seperti awal?
Sini dikatakan bahwasanya akan kembali lagi seperti awal. Kemarin kita sudah sampaikan juga itu. Dan mungkin kalau matinya atau meninggalnya sudah tua, sudah keriput, sudah peot, ya kan? Nah ini akan dibangkitkan seperti apa? Kembali muda lagi. Akan dibangkitkan dengan sesuai apa yang ada di dalam tubuh kita ketika dilahirkan ke muka bumi ini. Nggak akan bisa tertukar itu. Kemarin kembali kita sudah bayangkan, sudah tidak akan, sekali lagi, tidak akan berubah dan tertukar antara si A dengan si B. Ini sudah pasti. Dan chipnya ini masing-masing ada. Apa itu chipnya? Kalau kita handphone kan ada ya, ada untuk simpan memorinya itu. Ini memori kita tuh ada. Ketika dibangkitkan, maka mereka qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Mereka akan berkata, ya wailana, celakalah kita ini. Memba'atsana, dengan apa yang kita dibangkitkan, mim marqadina, dan apa-apa yang telah lalu. Ada apa ini? Dia kebingungan. Nah, qala Abi Bakr, qala Abi ibni Ka'ab wa ibni Abbas wa Qatadah radhiyallahu anhum, berkata Ubay bin Ka'ab wa ibnu Abbas wa Qatadah radhiyallahu anhum, annama yaquluna hadza, manakala mereka berkata hadza hinun, pada saat itu, pada saat ini ketika mereka dibangkitkan, innallaha ta'ala rafa'al adzab an ahlil adzab, sungguh nanti Allah akan mengangkat dari orang-orang yang memang terkena azab. Artinya nggak akan tertukar tuh. Kalau orang yang ahlil azab itu udah kebingungannya luar biasa. Orang ahli azab nggak mempunyai sesuatu amalan atau kebaikan-kebaikan. Dia sudah merasa sudah bergelimang dengan lumuran dosa, kemaksiatan, sampai dia mati nggak mau taubat. Ini sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ahlil adzab. Bainan nafkhataini, antara dua tiupan tadi, fayarquduna fi quburihim, maka mereka itu akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Fa idza ba'atsu ba'da nafkhatil akhirah, maka apabila dibangkitkan setelah nafkhah al-akhirah, yaitu tiupan yang terakhir, wasara adzabul qabri fi min adzabi jahannam, maka akan jadilah azab kuburnya manakala dia mendapatkan azab jahannam. Kan naum qalu mim ba'atsana mim marqadina, seraya mereka itu sudah ketakutan kemudian dibangkitkan. Ada apa ini? Dia sudah ketakutan, udah bayangannya apa? Azab yang akan mereka terima. Nggak ada kenikmatan, nggak ada yang namanya bayangan-bayangan akan kenikmatan, itu nggak ada. Ketika dibangkitkan mereka sudah merasa ketakutan dan khawatirkan, dan ini sudah ada rasa takut yang mereka katakan, mambatsana mim marqadina hadza. Tsumma qalu, kemudian mereka berkata, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala yang engkau dulu katakan disuruh beriman. Ada ayat kemarin berikutnya sebelum ini, disuruh beriman mereka nggak mau beriman. Disuruh bersedekah mereka nggak mau sedekah. Kemarin itu sampaikan juga, disuruh beriman, akhirnya nginget beriman, tapi apa? Mereka, kenapa sih harus beriman? Apa? Orang saya nggak mengganggu orang lain kok. Saya kehidupan saya di dunia saya tenang-tenang dan saya aman-aman saja. Akhirnya mereka nggak mau beriman. Disuruh bersedekah, rizki yang engkau dapati maka berikan sedekah kepada hak orang lain.
ada hak orang lain, berikan sedekah. Apa yang dikatakan kemarin dalam surah Yasin ini pun dikatakan apa? Buat apa aku bersedekah? Ini kan hasil jerih payahku, usaha. Kalau memang mereka buat apa? Mereka kan punya Tuhan. Kenapa punya Tuhan minta kepada saya? Minta saja kepada Tuhannya. Ini Allah semakin diejek-ejek, syariat ini akan semakin diejek-ejek. Maka ketika dibangkitkan dia kebingungan, inilah hadza ma wa'adar rahman. Ini yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika azab baru, iya ya. Kenapa saya waktu di dunia saya nggak mau beriman? Penyesalnya kapan? Yang namanya penyesalan itu ada di depan apa di belakang biasanya? Yang namanya penyesalan kan pasti di belakang. Kalau nasi bisa jadi bubur, tapi kalau bubur nggak bisa jadi nasi. Nah, inilah gambaran yang Allah berikan nanti ketika orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, kemudian dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad, dikatakanlah hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ternyata benar ya yang diutus itu oleh Allah Subhanahu wa taala para rasul, ternyata memang benar, dibuktikan fi kalamihim, di dalam pembicaraan mereka, wa hum muqrinun ay muqarruna, mereka menetapkan atau membenarkan, walam yanfa'uhum al-iqrar, dan mereka sudah tidak ada manfaatnya untuk mengakui, iya udah saya percaya, sekarang saya udah percaya. Kenapa? Saya udah ngelihat. Kemarin sudah diberikan contoh, sudah dibuktikan oleh Allah. Banyak ayat-ayat menjelaskan tentang bagaimana dia minta, kalau memang Tuhanmu adalah ada, minta makanan, diturunin makanan. Tapi tetap aja ketika diturunkan makanan, mereka tetap saja enggak mau percaya. Oh, ini mah hanya sihir saja. Inilah Bapak-bapak yang dikatakan orang-orang yang mereka tidak beriman itu akhirnya baru mereka enggak ada manfaatnya. Ketika saat ini sudah tidak bermanfaat pengakuanmu. Kita pernah sampaikan juga bahwasanya yang namanya pintu taubat itu masih terbuka. Kapan batasan pintu taubat itu terbuka? Ampunan Allah itu masih bisa diberikan. Kapan? Sebelum ditenggorokan. Bahkan ketika sudah dibuktikan ini nggak akan manfaat. La yanfa'uhum mayukirrun al-iqrar wakila qalatil malaikah, dan dikatakan juga oleh para malaikat, hadza ma wa'adar rahman, ini memang benar-benar adalah yang dijanjikan oleh Tuhan. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdurun, jikalau mereka sudah ditiup yang terakhir hanya satu kali saja, fa idahum jami'ul ladaina muhdurun, mereka mudah sekali untuk digampang, mudah dikumpulkan, datang sini. Si A, si B kumpul sudah dengan tiupan yang terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan. Kemarin juga sudah kita kembali sampaikan, yang namanya malaikat itu terakhir nanti matinya. Malaikat juga mati kan? Malaikat yang mati yang terakhir siapa? Israel, yang sampaikan. Israel itu mati yang terakhir. Yang nyabut siapa? Nyabut diri sendiri. Ternyata dia nyabut sendiri, itu iya sakit ya. Karena Allah sudah ngasih dispensasi, Israel engkau yang tukang nyabutnya, udah dah kalau itu cabut aja sendiri, gimana rasanya? Ternyata apa? Sakit. Terakhir. Nah, nanti yang dibangkitkan juga ketika nufkhah ats-tsaniyah, nufkhah al-akhirah, ini siapa? Masih ingat kemarin? Kan mati semua tuh, ya kan? Kemudian nanti apa? Dibangkitkan lagi di yaumul hisab itu. Siapa? Malaikat siapa lagi?
Ya, wahyu ya kan. Ini untuk mengingatkan kita saja kembali. Ya kan? Nanti akan dibangkitkan lagi tuh. Yang dibangkitkan itu namanya yang niup sangkakala dulu, nanti yang dibangkitkan, yang dihidupkan lagi. Karena apa? Dia akan nufkhah al-akhirah. Bangkit, tiup lagi. Bangkit semua yang kuburan-kuburan semuanya. Ini adalah dikatakan untuk dikumpulkan jami'ul ladaina muhdurun. Ai ma kana khurujuhum minal kubur illa sayhatan wahidah min Israfil. Tadi berarti nanti mereka akan dibangkitkan dari alam kuburnya karena tiupan daripada Israfil di situ. Li'annal makhluqin, karena semua makhluk yamutun bisayhah, akan mati itu dalam tiupan satu kali saja. Wa yakhrujuna min quburihim bisayhatan, dan nanti keluar dari bangkit dari alam kuburnya dengan tiupan lagi. Wa yajma'una kulluhum indana, dan mereka akan dikumpulkan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Lil hisabi, untuk dimintakan pertanggungjawaban. Ini kita semuanya punya pertanggungjawaban ini dalam kehidupan. Maka itu yang nanti saksinya itu kita bukannya mulut lagi. Kita kemarin sampai masih dalam surat Yasin. Wa yukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Wa tashhadu arjuluhum wa yukallimuna aydihim, yang akan berbicara itu tangan mereka. Apa yang mereka suka lakukan? Karena apa? Tangan ini yang banyak memainkan itu dalam peranan kehidupan. Buktinya adalah tangan. Kita ngambil, pakai tangan. Tangan ini suka mukul, ya kan? Pakai tangan. Suka ngusap anak yatim, ya kan? Siapa tuh? Tangan. Suka ngusap orang bukan mahramnya, pakai apa tuh? Tangan. Megang, pakai tangan. Ini adalah tangan. Maka itu wa yukallimuna aydihim, akan berbicara nih, iya tangan saya kemarin alhamdulillah di Muharram ini saya usap anak-anak yatim. Oh, kemarin juga saya Pak ngusap bukan mahram saya tabok misalkan orang juga. Akan berbicara. Kenapa? Kuncinya itu nanti mulut itu akan terkunci. Kemudian dikatakan wa tashhadu arjuluhum, dan akan menjadi saksi itu adalah kakinya. Kita kemana nih kaki kita berangkat? Ke rumah tetangga. Ngapain itu? Kan gitu. Kebetulan tetangganya janda lagi. Artinya apa? Ini semuanya akan menjadi saksi, Pak. Kita pergi kemana? Yukallimuna aydihim wa tashhadu rajulum bima kanu yaksibun, dengan apa-apa yang mereka telah lakukan. Nah, ini itu nanti akan dibangkitkan setelah dari alam kubur dengan tiupan yang kedua daripada malaikat Israfil. Kumpul langsung itu bangkit. Kalau memang istilahnya dibangkitkan yang tadi saya katakan adalah kita meninggalnya itu dibangkitkan, misalnya kita meninggal tua, kemudian apa? Dibangkitkan di hadapan Allah juga tua. Biasanya enggak tega nanti. Ya kan? Anak kecil enggak juga. Yang lagi sedang-sedang aja ketika dia mulai tanggung jawab itu. Kemarin kita sudah bayangkan antara mabaina 30 wa 40, antara 30 sampai dengan 40 tahun. Begitu kalau usia kita udah 40 tahun itu berarti lewat udah 40 tahun berarti kita sudah tua. Ya. Jangan merasa istilahnya kalau udah lewat 40 tahun itu kita masih muda terus. Berarti lebih mendekati sudah. Mendekati untuk dalam kematian. Karena apa? Yang namanya kematian itu umatnya Nabi Muhammad nggak jauh daripada 60 sampai dengan 70.
60 sampai 70, enggak jauh itu. Maka itu hati-hati kita. Yang saat ini usianya sudah 59 tahun, lewat 11 bulan, kurang 2 hari. Udah siap-siap dah tuh. Ya kan? Nah, ini dikatakan hadza ma wa'ad rahman wa sadaqal mursalun. Fa in qila, dan jika dikatakan qala Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, jami'ul ladaina muhdurun, kalimat yang dikatakan akan dikumpulkan mereka di hadapan Allah, mereka akan menghadap, walaysa lil kuffar, dan ini bukan untuk orang-orang kafir. Nah, jadi orang-orang kafir ini enggak akan dikumpulkan, beda itu. Kenapa? Kita orang yang beriman, kumpulkan dulu di hadapan Allah. Jadi orang yang dipanggil itu di hadapan Allah, mereka yang beriman kepada Allah, artinya orang Islam. Qarraba indallahi ta'ala, dan mereka itu akan dekat dengan Allah. Qarraba ilallah, indallah, dia akan dekat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujibu bi annal murad minal qarab, yang mana yang dimaksud dengan al-qarab, qarbul hisab wal adab, la qarbul karamah wal ihsan. Yang dimaksud dekat itulah dekat nanti ketika dihisab, dekat juga dengan azab, bukan dekat dengan kemuliaannya. Jadi nggak ada tuh yang namanya, oh kalau kita dekat di manusia, misalkan oh Pak Lurah aja, ya kan, saya dekat dengan lurah, itu biasanya mudah itu urusannya, ya kan, lebih dekat, karena dekat dengan lurah urusannya gampang. Dekat dengan menteri, urusan apa-apa itu lebih gampang. Tetapi di sini adalah dibedakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah ya memang dekat itu. Kenapa? Dekat dia dengan hisabnya. Berdekatan, siapa Anda? Nanti setelah ditanya, aku adalah fulan, maka barulah kelihatan itu slide-nya yang kemarin kita sampaikan pula, bahwasanya gambaran kehidupan kita. Oh iya, kamu Islam, iya. Islam, kamu salat atau tidak? Karena hisab yang akan pertama kali dihitung adalah salatnya. Ini boleh dikata, Anda Islam, pasti salat. Ya salat, ya kan, cuman kadang-kadang, ya kan, kalau lagi mau aja. Udah, kalau kayak gitu. Untuk menyempurnakan sholat kamu, ada gak sholat-sholat sunnah kamu? Ada. Ya alhamdulillah. Kadang-kadang saya sholat ba'diyah, maghrib. Apalagi kadang-kadang saya qobliyah, fajar. Cuman itu juga kayaknya jarang benar. Ya, lumayan. Daripada nggak ada sama sekali. Nah, ini akan mempengaruhi hisab kita dengan Allah. Ketika kita sudah menjalankan syariatnya, oh iya, sholatnya lumayan. Dilihat nanti kewajibannya setelah sholat, zakat. Zakat jalan apa enggak? Ya kadang-kadang sih kita sedekahnya, kalau namanya zakat wajib mah fitri, ya pasti saya keluarkan. Tapi kalau zakat malnya, meskipun itu wajib, kadang-kadang saya lupa ngitungnya. Malas ngitungnya. Karena apa? Ya namanya untuk kebutuhan hidup, saya gaji cuman sebulan paling ya 5 jutaan. 5 juta udah kena zakat belum itu, Pak? Udah kena zakat belum 5 juta? Halo? 5 juta udah kena zakat belum, Pak? Jangan ragu, Pak, ini kayaknya tampang-tampang di atas 5 juta semua ini. Yang nggak keluar zakat ini kayaknya. Ya kan? Jadi ragu jawabnya nih. 5 juta sudah kena zakat belum, Pak? Nah, ada yang bilang belum, ada yang sudah kena. Ya kan? Saya
mereka akan masuk ke ranah ini, itu 5 juta sudah kena, Pak. Sudah kena itu zakatnya kita. Cuman kadang-kadang apa? Kita lupain aja udah. Nah, coba kalau itu kan wajib. Ada gak yang sunnahnya? Zakatnya iya, kadang-kadang saya sedekah. Alhamdulillah. Ya kan? Sedekahnya di mana? Oh, alhamdulillah di Masjid Kuba itu selalu selepas sholat maghrib dan isya dan subuh. Ini selalu apa? Kenceng jalan. Oh, dulu memang 2.000, sekarang 5.000. Alhamdulillah. Mungkin bulan depan akan naik lagi 10.000. Nah, nggak mustahil semuanya. Ya. Nah, ini apa? Sunnah akan dicari. Jadi yang wajib itu kita enggak sempurna, dicarilah yang sunnahnya. Maka itu untuk menutupi. Nah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah karena azabnya la kulbar karamah wal ihsan, dan tidak ada ihsan, kebijakan Allah itu enggak ada. Siapapun nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni rafatil hijab wal wasitah bainallahi wa baina ibadihi, yang mana mereka itu tidak ada tabir antara hamba dengan Tuhannya. Kita berhadapan seperti ini, nggak ada tabir yang akan menutupinya. Wal wasita bainallahi wa baina ibadi wa yas'alu ibaduhu yu'azzimtuhu wa kibriya'uhu an jami'i ma fa'alu fid dunya minal khair wasyarr, yang mana mereka itu akan bi'azamatihi, dengan kemuliaannya, wa kibriya'ihi, dan juga kesombongannya, an jami'i ma fa'alu, dengan daripada semua yang mereka lakukan, fid dunya minal khair wasyarr, nggak akan ada sedikit pun tertutup atau dilebih-lebihkan. Kalau kita tuh di mark up, nggak ada itu. Nanti hisab Allah, semuanya jelas. Ada satu untayan, ini saya baru ya berapa bulan ini sih dapat apa namanya, dapat sharean ya dari siapa, profesor, siapa, menteri apa itu, yang katanya ada orang Amerika yang mereka itu meneliti, dia seorang profesor juga kalau nggak salah, ya kan, orang yang mati, ditanya dia seorang dosen, bahwasanya kalau orang mati, setelah mati itu kemana sih? Nah, ini dokternya bukan dokter muslim, kan? Akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya apa? 100 diuji coba, ditanya, ketika orang yang mati, yang pernah mati ditanya, maksudnya apa ini? Orang mati pernah ditanya. Tapi ada orang mati, pagi mati, siang kadang-kadang bangun. Mati apa tuh? Mati suri. Ada gak yang begitu? Banyak, Pak. Terkagum-kagum juga. Ternyata dia mati itu diangkat langsung ruhnya, terasa. Ini saya hanya menyampaikannya, menyambung ya, wallahu alam, tapi ini adalah beliau yang mengatakan, dan ini adalah ilmiah. Kemudian apa yang dia dilihatkan? Itu diperlihatkan semua amal-amal perbuatan dia selama hidup di dunia, dari mulai balik. 86%, berarti 86 orang dari 100 yang diuji coba ini sama jawabannya, bahwasanya saya diperlihatkan kehidupan saya. Itu selama masa saya ketika sebentar. Tahu apa? Ketika mau dihisab, kaget, bangun lagi, hidup artinya. Itu banyak. Dan juga saya sampaikan juga di sini, kalau nggak salah itu ada tetangga saya kan. Itu ketika mau dimandiin, mau diangkat, tahu apa? Bangun dia. Sampai ada orangnya sekarang. Nah, ini adalah bukti bahwasanya ada orang yang mati, kemudian ternyata amal yang dia lakukan di dunia ini akan diperlihatkan. Begitu orang nanti meninggal dunia, ketika Allah cabut itu akan sudah diperlihatkan amal-amal yang dia lakukan. Seperti inilah. Apalagi nanti di azab kuburnya, Allah pun sudah akan berikan. Ada yang disebut dengan, kemarin pertanyaan juga, apakah ada azab kubur? Ada azab kubur. Loh, nanti bagaimana? Itu adalah hisab. Kalau azab kubur itu adalah penantian, karena kan penantian juga.
Ya, waktu itu sudah kita sampaikan bahwasanya azab kubur itu ada. Tetapi azab kubur tidak nanti yang akan memberikan selamanya ketika sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah dikatakan fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ketika diperlihatkan, enggak ada tuh yang namanya pilih kasih, tidak ada yang namanya dimakap. Oh, amal-amal semua itu akan kelihatan semuanya apa yang dilakukan di dunia ini daripada perbuatan kebaikan dan juga perbuatan yang buruk. Maka sini firman Allah Subhanahu wa taala, fal yauma, maka hari ini la tuzlamu nafsun, tidak ada yang bisa berbuat kezaliman akan seseorang ini pun, di mana syai'an, sedikit pun nggak ada yang namanya kezaliman. Kalau film ini syuting ya seperti misalkan seperti ini, kita film syuting. Ini ada gak yang namanya diedit, kadang-kadang dibuat ini, dipotong, itu bisa gak? Bisa, Pak. Ya kan? Tapi nanti ketika Allah hadapkan kita, ini nggak ada yang namanya editing, itu nggak ada. Semuanya kelihatan. Kita lagi ngumpet di mana nih? Kita bohongin bini kita. Ketahuan, itu kelihatan. Masih ada gak kesempatan kita untuk bertaubat? Masih ada gak, Pak? Masih. Selama nyawa ini belum sampai tenggorokan. Bagaimana caranya? Ya banyak berbuat amal. Banyak berbuat kebaikan, menutupi. Ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan kebaikanmu dengan menyebabkan karena engkau berbuat keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah, temanilah orang-orang yang bagaimana? Bi khuluqin hasanin, dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Kalau kita memang benar-benar mau bertaubat, ya kita berbuat kebaikan, itu akan menutupi keburukan kita. Kemudian masih dalam kesehatan, masih diberikan kebaikan, masih diberikan kesempatan, ya berakhlak. Orang yang berakhlak di mana? Orang yang gemar di masjid, orang yang gemar di majelis, orang yang gemar mengajak kebaikan. Inilah yang ditemani. Dua, jikalau memang kita benar-benar bertaubat, amal kebaikan, kemudian bermasyarakat, berteman dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Falyawma la tuzlam. Kenapa? Di situ tidak ada hari yang mereka berbuat kezaliman sedikit pun, wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidak akan diberikan ganjaran kecuali dengan apa-apa yang mereka telah perbuat. Jadi nggak bisa dibohongi. Kalau perbuatan kejelekan, ya balasannya kejelekan, keburukan. Apabila dia berbuat kebaikan, maka akan dibalas juga dengan kebaikan. Ada dalam surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah orang yang berbuat kebaikan kecuali nanti Allah akan berikan balasan kebaikan. Meskipun sedikit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat apa itu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kebaikan sebesar berapa? Biji zarrah, akan diperlihatkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, keburukan pun Allah akan lihatkan. Jadi jangan pernah kita takut berbuat sedikit, saya malu, kenapa? Begini-begini, enggak ada. Nah, ini karena nanti di yaumul hisab, wala tujzauna, tidak akan mereka mendapatkan ganjaran illa ma kuntum ta'malun, kecuali dengan apa-apa yang mereka telah perbuat. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala khalaqa bani Adam, ciptakan anak Adam, wa a'tahumul aql, dan diberikan mereka itu akal, wal faham,
Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Tapi makhluk yang berbeda dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Berarti kalau yang tidak punya akal, kira-kira nanti akan dihisab nggak? Ayam nggak ada akalnya. Kira-kira nanti dihisab nggak ayam itu? Enggak. Ya kan? Bebek, kambing, itu nggak akan dihisab oleh Allah. Karena apa? Dia nggak punya apa? Makhluk Allah juga, tapi apa? Nggak punya akal. Berbeda dengan manusia. Karena apa? Manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad karrama bani Adam. Ada tuh. Sungguh Allah muliakan anak Adam. Karena apa? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, a'tahumul akal. Allah berikan akal pikiran. Ketika dia sudah balik, maka harus ada yang namanya memilih. Mana yang hak, mana yang batil. Harus bisa membedakan mana yang harus dijalankan akan perintah Allah, mana yang harus ditinggalkan akan larangan Allah. Karena apa? Diberikan akal. Bahkan diatur syariat secara fikhiyahnya, secara tauhidnya, kan diajarkan semua. Ayam nggak belajar tauhid, ayam nggak belajar akhlak. Dia mau kawin, kawin aja di mana saja, sama biang yang mana juga nggak apa-apa. Tapi kalau manusia harus ada aturannya dengan pernikahan. Pernikahan pun ada aturannya, itu fikih. Kenapa? Diberikan akal. Itu yang pertama. Walaqad karrama bani Adam, dan sungguh telah Allah muliakan apa? Anak-anak Adam. Karena diberikan mereka akal pikiran. Kemudian wal faham, dan juga pemahaman. Jadi kalau dia belajar, berarti dia akan tambah pintar. Kalau dia nggak belajar, maka dia nggak akan mendapatkan apa-apa. Tapi ada orang yang belajar terus semakin jauh kepada Allah. Ada dalam kalimatnya, orang-orang yang belajar ilmu, kemudian dia tidak nambah akan kedekatan kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang kita harapkanlah hidayahnya Allah. Banyak orang-orang yang belajar tapi justru semakin jauh kepada Allah. Maka itu kita ini biar sedikit tapi apa? Kita bisa mengamalkannya. Ada orang yang nggak belajar, nggak mau belajar, dia semakin akan jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sini anak Adam diberikan pemahaman, akal, kemudian pemahaman. Pemahaman itu harus dengan ilmu. Ilmu itu harus dicari, berarti harus belajar. Kemudian wa bayyana lahum tariqul khair, wa bayyana lahum tariqul khair, dan dijelaskan bagi mereka jalan yang baik. Wasyarr, dan juga jalan yang buruk. Allah sudah memberikan kepada kita, nih jalan yang benar, nih jalan yang buruk. Dengan apa? Kalau kita nggak mau sesat, dengan apa harus pegangannya? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pesan baginda Rasul. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika engkau berpegang teguh kepada kedua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya engkau tidak akan pernah tersesat selamanya. Udah diberikan, oh Al-Quran kita amalkan, insya Allah akan selamat. Oh bagaimana jalannya? Oh ada As-Sunnah. Maka inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peganglah dua itu, sudah dijadikan famay ya'mal baina lahum tariqul khair wa syarr wa baina lahum jaza. Dan juga sudah dijelaskan ganjaran-ganjaran a'malil khair, perbuatan yang baik, wasyarr, dan juga perbuatan yang buruk. Ini sudah diberikan tahu. Kemudian li'annallaha la yazlimun nasyai'a, karena Allah itu tidak akan memberikan kezaliman kepada manusia sedikit pun.
Qala ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Inilah kehidupan kita. Jangan sampai nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, kita merasakan kaget, kita baru percaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita berharap iman yang selalu ada di dada kita, kaki yang selalu melangkah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tangan mungkin yang suka bergumuran akan dosa, dengan kita mengangkat dan mengadakan dua belah tangan kita, Allah ampuni dengan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini yang kita camkan. Jangan nanti kita kaget ketika di yaumul hisab. Bahwasanya adalah ampunan yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Ada? Ada mau tanya? Oh iya, sebentar. Silakan. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya kepada Pak Kiai, yang mana tadi sampaikan itu kita akan dihisab dari anak Adam sampai hari yang terakhir nanti, tetapi ada yang akan tidak dihisab, yaitu mungkin yang dikatakan orang non-Islam atau orang kafir. Jadi yang dihisab itu nanti orang-orang Muslim semua. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya kan, pertanyaan yang sangat baik sekali. Bahwasanya tadi disampaikan ada orang, ya kan, nanti ini karena kan kita beriman kepada Allah, maka yang akan dihisab itu adalah orang Islam yang mereka meyakini ada khair, ada syar, ada baik, ada buruk, ada surga, ada neraka, dan mereka itu mengikuti jalan yang diperintahkan oleh Allah. Mereka itu bisa iya menjalankan, bisa tidak menjalankan. Inilah akan menyebabkan dia harus dimintakan pertanggungjawaban. Berbeda dengan orang-orang yang lain dengan keyakinan kita. Mereka yang nggak mempunyai Tuhan, yang mereka nggak meyakini akan ketuhanan Allah, maka buat apa akan dihisab? Dia sudah tidak ada nilai, maka sudah langsung di mana? Dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mereka nggak percaya ada surga, ada neraka. Selama dia masih percaya dengan adanya surga dan neraka, ada kebaikan, ada keburukan, ya maka dalam hal ini akan dihisab. Siapa yang meyakini? Islam. Betul Pak? Ya. Nah, jadi akan keyakinan kita, bagaimana ada kok yang namanya orang non Muslim juga. Mereka meyakini akan kebaikan, buktinya mereka itu Tuhan. Ada berarti akan dihisab juga dia. Mohon maaf, ya kan, misalkan orang Nasrani, iya kan, mereka dia punya Tuhan. Yang jadi masalah ini yang nggak punya Tuhan. Kalau yang namanya nggak punya Tuhan, mereka sudah menjalankan hidupnya semaunya dewe. Ya tak? Mau buruk ya buruk untuk saya, mau yang baik ya baik untuk saya. Tadi sudah katakan juga, bahwasanya ada kadang-kadang orang itu, yang penting saya nggak mengganggu Anda. Saya mau ibadah, saya mau enggak, saya mau membagi atau tidak. Berarti apa? Mereka nggak punya satu keyakinan. Berarti dia nggak punya Tuhan. Nah, ini yang langsung akan dilemparkan ke adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang meyakini adanya Tuhan dan yang meyakini adanya buruk dan kebaikan, maka dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.